Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cerdas, kreatif, dan soleh, hari ini kita belajar tematik tema 3, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari masih tentang wawancara. Kemarin kita sudah belajar wawancara kan? Orang yang mewawancarai disebut apa anak-anakku? Pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Baik, kemarin kita sudah belajar juga mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Apa anak-anakku yang pertama? Ya, benar sekali, menentukan topik. Yang kedua apa anak-anakku? Hebat, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Sip. Yang pertama, kita menentukan topik. Topik itu ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Tujuannya kita menentukan topik adalah untuk memfokuskan pertanyaan saat wawancara. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan wawancara itu sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Tujuannya adalah agar narasumber itu mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci, sehingga pewawancara juga akan mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Saat kita mengajukan pertanyaan, kita menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa itu ditunjukkan dengan bagaimana? Tidak menyinggung pihak lain. Dan pewawancara itu sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Narasumber. Yang ketiga tadi kita menentukan narasumber. Apa anak-anakku narasumber itu? Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi, yaitu orang yang kita wawancarai itu dinamakan narasumber. Ada syarat-syaratnya anak-anakku menjadi narasumber untuk kita wawancarai. Syarat yang pertama itu narasumber itu memiliki pengetahuan di bidang tertentu. Yang kedua, narasumber itu harus memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang. Yang ketiga, narasumber itu mengalami atau terlibat dalam peristiwa. Sikap-sikap pewawancara yang baik bagaimana? Ketika kita mewawancarai narasumber, sikap yang harus kita lakukan yang pertama, pewawancara itu memperkenalkan diri. Kita menyatakan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, meminta kesediaan narasumber dengan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, berbicara santun dan interaktif saat wawancara. Yang keempat, ketika kita mengajukan pertanyaan dengan jelas, pertanyaannya jelas. Yang kelima, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber. Jadi ketika narasumber memberikan penjelasan atas pertanyaan pewawancara, kita tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber tersebut. Yang keenam, setelah selesai mewawancarai, kita wajib mengucapkan terima kasih kepada narasumber.
tadi mengenai hal-hal sebelum melakukan wawancara. Baik, kemarin Bu Guru memberikan tugas membuat daftar pertanyaan. Sudah dikerjakan semua? Hebat, anak-anakku kelas 4 itu tertib dalam mengerjakan tugas dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Perhatikan contoh wawancara berikut ini. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wati. Ingin meminta waktu Bapak sebentar, apa bisa Bapak? Ya baik Mbak, boleh silahkan. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Boleh diperkenalkan nama Bapak dan apa yang sedang Bapak jalani saat ini? Baik, nama saya Arga. Saya dari Ngijo. Di rumah saya memelihara kucing, khususnya kucing Persia dan Angora Mbak. Sudah berapa lama ya Pak dalam memelihara kucing Persia dan Angora ini? Kalau saya memelihara kucing kurang lebih 3 tahun ini Mbak. Jadi saya sejak awal mula sampai sekarang ya kurang lebih 3 tahun ini. Bagaimana Bapak memelihara kucing Persia dan Angora Pak selama hampir 3 tahun ini? Jadi merawat kucing Angora itu saya ibaratkan merawat diri saya sendiri. Jadi ya saya bersihkan telinganya, saya mandikan, saya potong kukunya, dan saya sisir rambutnya. Karena kucing itu bulunya mudah rontok, jadi harus selalu dirawat. Siapa yang membantu Bapak dalam merawat kucing? Saya merawat kucing tentunya tidak sendiri Mbak. Saya dibantu dengan anak saya di rumah. Bapak, di mana Bapak mendapatkan kucing Persia dan Angora ini? Awalnya dulu saya diberi sama teman, itu sepasang kucing yang masih kecil-kecil Mbak. Itu saya pelihara sampai besar seperti ini. Baik Pak, sebagai pertanyaan terakhir, mengapa Bapak memilih kucing Persia dan Angora sebagai peliharaan? Kucing itu peminatnya banyak yang suka karena pertama dari harganya yang mahal, yang kedua dari karakter kucingnya itu sendiri lucu-lucu Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas waktu luangnya sudah saya wawancarai. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, sama-sama, semoga bermanfaat apa yang saya utarakan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, tadi langkah-langkah dari sebelum melakukan wawancara, kemudian pada saat wawancara, silakan kalian mempraktekkan wawancara kepada Bapak boleh, Ibu boleh, Saudara boleh dengan topik hewan dan tumbuhan di sekitarmu. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu istiqomah dalam beribadah. Terima kasih.